Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap baik-baik saja. Ya, sekarang aku ingin membacakan rencana indah darinya padamu. Rencana indah darinya padamu. Rencana yang indah darinya untukmu. Aku di sini akan membuka semi Celtic Cross ya, teman-teman. Rencana indah darinya padamu. Oke, ada kartu The World. Kartu The World itu artinya di sini dari pure self-nya dia itu punya keinginan seperti next step kita harus ngapain. Jadi kalau seandainya hubungan kamu sama dia di sini rasanya belum mencapai suatu kesepakatan, pacaran, menikah, atau apapun, aku ngelihatnya next step-nya dia akan ada planning selanjutnya. Ya, akan ada planning selanjutnya. Di sini aku akan coba membuka ya, teman-teman, dari sisi ininya, dari sisi penjelasannya. Oke, aku make sure dulu. Ini kalau kalian yang ikutin aku dari setahun yang lalu, pasti tahu kartu ini. Ini kartu Lenormand pertama aku ya, teman-teman, dan ini tuh KW. Nggak asli. Tapi nggak tahu, kangen aja pakai kartu yang begini yang pertama kali aku pakai. Rencana dia kepada kamu, The World, dan ada kartu ini fix ya, bicara mengenai cinta. Aku ngelihatnya bicara mengenai cinta, mengenai betapa kalau dibilang akarnya itu tuh makin kuat. Kemudian aku ngelihatnya di sini, selanjutnya dia mau ada komunikasi yang intens dulu sama kamu. Intinya, kalian sama-sama bicara hal itu sesuatu yang positif. Karena orang ini tuh nggak fokus ke cinta aja ya, teman-teman. Tapi lebih fokusnya juga ke keseimbangan dalam real life dengan cinta, gitu. Selain cinta, masalahnya apa? Misalnya finansial, pekerjaan. Jadi tuh saling support satu sama lain. Dan aku ngelihatnya di sini, selain ada kartu burung, ada juga kartu bangau. Kartu bangau tuh ibaratnya kayak kita meninggalkan yuk cara kita yang lama, cara kita biasanya komunikasi, cara kita biasanya ngobrol. Ya, itu lebih ditingkatin lagi, lebih ke arah spiritualnya, lebih kepada keseriusannya. Aku ngelihatnya seperti itu. Oke. Di sini ada keraguan dari dia, tapi nanti aku akan buka. Tapi terakhir ya, teman-teman. Di sini. Jadi sistem Celticku tuh berbeda. Kita akan masuk ke alam bawah sadarnya dulu. Ini dari keinginan dia. Ini yang dari hati terdalam. Ketulusan dan niatnya dia sama kamu. Oke? Kemudian kita akan lihat dari alam bawah sadarnya dulu. Ada kartu Knight of Swords. Knight of Swords di sini itu lebih berpikir bahwa aku harus berjuang lebih. Kita ngelihat ya rencana ke depannya. Dia tuh berjuang lebih dan dia di sini mengupayakan. Aku ngelihatnya bukan hanya santai-santai saja. Dia di sini mengejar sebuah kestabilan dari perasaan nyaman, dari cara dia untuk hati kamu itu, aku ngelihatnya lebih jelas ya. Aku ngelihatnya sesuatu yang lebih jelas. Dia mengejar segala sesuatu seperti kenyamanan, kebahagiaan, kesetaraan. Ini komunikasi juga makin jelas aku ngelihatnya. Sekarang ini yang dipupuk adalah gimana caranya ini komunikasi sama kamu tuh bagus dulu. Bagus dulu ya. Dan kita lihat untuk
yang akan dia lakukan ke depannya. Queen of Wands itu menunjukkan sebuah ketertarikan, minat, atau aku pengen sama kamu. Gairah, ya. Kita lihat di sini ada kartu 8 atau ada kartu ketenangan diri. Sebentar, ini nggak aku pakai karena udah kembar 12-nya. Wow. Ini ada proses, teman-teman, dimana dia tuh kayak ngerasa aku tuh kayak udah lama nahan minatku sama kamu. Kamu tuh dibilang tuh harus nggak boleh buru-buru, harus sabar, karena ini semuanya itu on proses. Jadi di sini dia sudah kayak nunjukin minat. Gimana caranya dia bisa komunikasi dulu sama kamu. Dia sudah mulai sedikit-sedikit mulai terbuka, dan itu memang butuh proses ya. Memang sudah menunjukkan kejelasan bahwa aku suka sama kamu, dan nanti kedepannya dia punya rencana bahwa kalian itu akan apa ya, dari komitmen ini kedepannya tuh mau gimana lagi. Ini aku ngelihatnya seperti itu. Pengen ada enjoy, teman-teman. Aku ngelihatnya. Ya, rencana ini dengan kamu tuh penuh dengan fulfillment, enjoy. Kalau aku melihat dari sisi ketulusan di sini, orang ini sangat tulus. Karena apa ya, dari dalam hatinya aja dia merasa kayak aku memang ada niatan sebesar itu ke kamu. Ada kartu Three of Swords di sini. Intinya dia ingin kayak mengakhiri patah hati, ya. Kedepannya ada kartu Three of Swords. Itu lebih seperti kayak apa ya? Melepaskan diri, berakhirnya sesuatu dari namanya kesakitan. Kedepannya seperti itu. Ada kartu Sun, ada kartu Gunung, dan wow, ini bagus banget. Oke, mungkin cahaya di sini, atau mungkin waktu dia, atau memang pertengkaran kalian itu disebabkan karena ada hambatan. Obstacle-nya itu lebih kepada dari dia. Oke, dari energi dia di sini yang ribet. Aku lihat. Tetapi dikala kalian ribet itu, aku ngeliat cintanya tuh bertumbuh. Ini aku bilang secara physically ya. Secara physically ini akan sangat apa ya? Akan kayak drama gitu loh. Mau ketemu. Terus aku ngelihatnya di sini, setiap kalian dekat dengan kesuksesan itu kayak ada aja penghambatnya. Ini Three of Swords. Oke, teman-teman. Penghambatnya adalah, apakah mungkin biasanya dia ini menikah, ya, ada komitmen lain, atau di sini dia belum bisa memberikan komitmen sama kamu. Tuh, keraguan dia adalah family. Kenapa? Family itu bukan berarti dia dengan pasangan atau gimana, enggak. Tetapi di sini kayak ada sesuatu yang berbelit dari keluarganya. Aku bilang bicara mengenai keluarga besar ya, teman-teman. Kalau ini, hambatan ini, itu bisa dilampaui. Kalau misalnya dia di sini pernikahannya hancur, itu masih bisa dilampaui. Kalian masih ada cara untuk ketemu. Ada cara untuk bisa bersatu. Itu dari dia aja. Ya, hambatan itu doang. Tapi ternyata nggak sesimpel itu. Masalah adalah dari keluarga. Di sini aku melihat ada sesuatu yang blur, ada sesuatu yang nggak jelas. Ini masalah utamanya. Yang dia sendiri nggak tahu cara menyelesaikan gimana.
masih baru pelan-pelan diselesaikan. Aku bicaranya masalah keuangan, dia mandiri ya, menyelesaikan masalah keluarganya. Kalau kita bicara masalah Pentacles, biasanya adalah masalah uang. Ini ada berhubungan dengan jumlah uang yang besar, atau keharusan besar. Sesuatu yang nggak main-main, yang dia harus selesaikan ini dulu. Gitu. Jadi ini adalah stepnya dulu ya teman-teman. Step ketika kita harus cek apakah ini ketulusan dia atau enggak. Tulus. Di sini sebetulnya kalau aku bilang hambatan minornya adalah ada beberapa di sini yang mungkin sudah menikah atau sudah berkomitmen ya, lelaki atau maskulin, divine maskulin yang sudah berkomitmen di sini, bisa cewek, bisa cowok, atau bisa lelaki, tapi divine maskulin. Dan ini harus melampaui ini, dan aku ngelihat sebetulnya akan terlampaui, akan dapat kuncinya. Ya, jalan yang terbaik kuncinya adalah selesai dulu dengan yang ya, kalau dia punya pasangan. Itu sih yang jadi hambatan. Dia tuh pengen banget sama kamu. Jadi ada dua nih masalahnya ya. Masalah yang dia tidak bisa terlalu cepat datang sama kamu adalah bisa jadi dia sudah menikah, belum selesai, masih pending banget, tetapi aku ngelihatnya yang terbaik adalah kayak membiarkan atau menyerahkan kepada semesta, menyerahkan kepada Tuhan. Kalau dia ini udah nggak mau balik gitu loh sama orang ini. Tapi mungkin pasangannya masih kayak nahan. Dan yang kedua ada fokus di keluarga. Bisa salah satu, bisa dua-duanya ya masalahnya. Jadi akan sangat ribet. Cuma kalau gitu apa rencananya untuk Kak? Ini kita akan lihat ya di sini. Kita akan lihat rencana dia untukmu. Aku nggak akan pakai tarot. Rencana indah dia untukmu. Coba aku pakai alat bantu biar nggak terlalu berat energinya. Aku ambil satu aja bottom of deck ya. Oke. Rencana indah dia untukmu. Rencana indah dia untukmu. Rencana dia. Panjang banget ini. Oke, aku belum merasain ada kayak feel tak berhenti gitu. Sebentar ya. Oke. Rencana indah dia untukmu. Kita punya bottom of deck-nya ada King of Wands. Knight of Wands. Kejelasan. Aku melihat ada sebuah keputusan yang akan dibuat, ada aksi yang jelas di sini. Oke. Dia pengen kayak nemenin kamu. Aku ngerasa dia pengen ada terus di samping kamu ya. Karena memang sudah takdir. Dia akan terus memberikan cinta dan memberikan kenyamanan sama kamu. Aku nggak tahu kalian bisa menikah apa enggak. Tetapi akan ada waktunya untuk kalian dibukakan jalan. Kalau tugas kalian itu sudah selesai. Kita akan lihat kejutannya lagi. Ada masalah yang selesai. Ujung-ujungnya nanti akan ada satu akan ada satu pencerahan. Akan ada satu pergerakan. Dan ada sesuatu yang dilakukan. Aku ngelihatnya seperti itu.
Orang ini punya harapan besar sama kamu ya, teman-teman. Dan masalah itu sebetulnya energinya bagus. Kalau kita punya Ki di sini, ketemu sama Cross, segala macam kerumitan yang ada dalam hidup kalian itu dibersihkan secara spiritual. Aku melihatnya seseorang ini ingin memberikan sebuah kenyamanan. Orang ini akan stop untuk bermain-main sama kamu. Kemudian kalian secara energi itu akan lebih intimasi. Dia pengen stay sama kamu. Dia pengen stay sama kamu. Dia merasa dengan kamu itu hidupnya tuh kan lebih mujur atau lebih beruntung. Memberikan sebuah komitmen atau cinta. Jadi, aku bisa cek banget di sini. Energinya, dia akan yang bisa ya, yang misalnya umurnya itu mungkin di bawah 40, di bawah 50, ada kemungkinan bisa menikah. Tapi kalau seandainya memang kalian sudah punya pasangan masing-masing dan umurnya udah 70, udah 60 ke atas, ini akan jadi lebih ke intimacy partner. Gitu. Nggak bicara masalah seks lagi, tapi lebih ke kedekatan. Lalu aku ngeliat kejutan apa lagi yang akan terjadi ya teman-teman. Wow, kalian memang ada harapan untuk bersama. Setelah bersama, kalian itu akan melakukan hal-hal dikit-dikit itu semua berdua. Traveling, kemudian aku bisa menghabiskan waktu itu banyak sekali. Dan di sini tuh diuji adalah kesetiaan. Aku ngelihatnya orang ini akan ada setia sama kamu. Jadi, kalau seandainya kalian ada masalah keuangan, masalah kesetiaan, itu akan disembuhkan. Aku ngelihatnya ya, nggak ada lagi orang ketiga, orang keempat, orang kelima di hubungan kalian. Dan ini benar-benar aku ngelihatnya pure dari hatinya yang terdalam. Sekali dia berkomitmen sama kamu, dia bukan mencari namanya kekayaan, dia bukan cari namanya ini, tapi dia itu bersama dengan dan bersanding dengan orang yang tepat. Dan aku lihatnya itu kamu. Orang ini nggak akan jauh dari kamu. Ingat ya, aku tidak bisa menjanjikan apakah kalian akan menikah. Kalau untuk yang di bawah 50 tahun, kemungkinan bisa menikah. Di atas 50 tahun, kalian hanya intimasi. Intimasi itu deket banget. Kita udah nggak bicara masalah cinta lagi, tapi bicara mengenai sesuatu yang abadi. Sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan, tetapi energinya itu kenceng. Dan ini, apakah ada spiritualnya? Ada, Kak. Ini ada kartu pohon. Semua, segala sesuatu, penyakit ketidaksetiaan, terus penyakit, apa ya namanya, kayak misalnya sikap-sikap yang cari untung dan lain-lain, itu akan disembuhkan. Mungkin sifatnya ada dari kamu atau dari dia, itu akan hilang. Ya, kalau selama ini sebetulnya kayak dia berusaha untuk mencari keuntungan dari setiap hubungan, itu akan selesai. Akan sembuh. Kemudian kita akan lihat message of life-nya untuk kalian berdua ya. Ini tuh kayak cinta yang sesuatu yang abadi, yang nyata sih. Kita ambil 2 kartu aja. Di sini ada kartu Beyond. Jadi cinta ini tidak lagi ilusi. Cinta ini tidak hanya dunia ilusi belaka. Karena aku melihatnya kalian berdua akan sama-sama fokus dan sadar di antara semua ilusi itu bahwa ada cinta kalian itu yang nyata ya. Ibaratnya
keindahan dari ilusi itu sebetulnya semu. Dan kalian di sini itu udah bosen dengan kayak ngawang-ngawang ya, cinta nggak jelas dan lain-lain. Akan ada kenyataan di situ. Live for love. Ketika kalian sudah saling menemukan di sini, kamu tuh kayak ketemu sama soul connection kamu. Udah, cintaku cukup. Kalau misalnya ada lain yang mengganggu, itu rasanya udah nggak ini. Hanya ingin kayak santai, menghabiskan sisa waktu bersama. Terus semakin merasakan cahaya Tuhan terhadap diri kamu. Energi semesta, energi bumi. Kalian tuh kayak kemana-mana akan berdua sih. Aku melihat ada sesuatu yang romantis banget di sini. Secara vision aku, kalian itu kayak jadi orang yang gimana sih, gue tuh ketemu mirroring gue ketemu sama orang yang selama ini gue mau, yang gue ngerti. Itu juga yang dia rasain. Kalau kamu merasakan itu, dia juga merasakan itu. Ini ada sesuatu yang abadi yang aku nggak bisa bilang sampai kapan ya teman-teman. Long lasting dan abadi. Sampai maut memisahkan kalian. Itu pun kalau misalnya mau memisahkan kalian, gak lama ada yang nyusul. Ya mungkin karena kalian gak bisa sendirian juga, dia juga gak bisa sendirian. Di sini ada huruf-huruf yang memang sepertinya energi orang ini yang ketarik. Jadi ini adalah perwakilan dari orang-orang yang kita bacakan. Inisial dia ada REM, ZKW, GPCJ, LVUOAT. Ini adalah nama panjang. Bukan nama panggilan ya, nama panjangnya dia. Misalnya namanya Dorothy, siapa? Ada D sama, misalnya ini ada huruf D gitu ya. Atau enggak gini deh, Anton Timotius, ada A sama T gitu. Jadi, kalau kalian melihat ada 2 huruf di sini, itu kuat. Kalau cuma depannya aja, energi dia tersampaikan sekitar 80%. Kalau misalnya tidak ada sesama sekali, ini akan terjadi pada kalian. Dan ini akan menjadi prediksi untuk ke depan. Jadi kalian nggak usah, nggak resonate. Ya kita nggak pernah tahu bacaan ini itu prediksinya untuk kapan. Kayak gitu. Aku nggak akan ambil zodiaknya teman-teman karena energiku udah low. Terima kasih malam ini yang sudah ikut, yang sudah antri, menonton karena live. Aku harap kalian mendapat pencerahan. Dan satu, aku ingin meninggalkan sebuah daily life oracle di sini. Saya akan coba untuk ambil untuk kalian. Ini nggak ada hubungan dengan bacaan, tapi untuk kamu. Di sini bagus. Harapan kalian sepertinya akan tercapai. Ada harapan yang akan tercapai ya. Terima kasih. See you. I love you. Bye bye.